My
Tuhan. Kami siap menyembah, kami siap bersorak-sorai Tuhan. Bagimu hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang semangat untuk memuji Tuhan hari ini? Kita lambaikan tangan. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Karena dialah sukacita dan pengharapan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lebih. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Kalau perlu di atas kepala juga boleh. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku Seluruh alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Dia menundukkan badai dan membelah lautan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada tara. Kau Yesusku, kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Takkan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Selamanya. Seluruh alam semesta sujud di hadapannya, mengagumi perbuatannya. Dia menundukkan badai dan membelah lautan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada tara. Oh, kau Yesusku, kau terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Engkau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu. Kau terbesar, berkuasa, di bumi dan di surga. Seakan kau tergoyahkan, kerajaanmu memerintah selamanya. Selamanya. Terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Terbesar, berkuasa. Terbesar, berkuasa, sungguh tak tertandingi. Kau dahsyat, kau terhebat, tiada yang sepertimu.
Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Oke, kita akan sama-sama memulai ibadah pagi kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mazmur 86 ayat 9 sampai ke 11. Mari kita membawa hati kita di dalam doa. Bapa, kami membawa diri kami, karena Engkau adalah Allah segala bangsa. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban di dalam sepanjang sejarah. Saat ini Tuhan, bulatkanlah hati kami, teguhkanlah kami, untuk takut akan nama-Mu, untuk menyadari akan hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kami sungguh menikmati kehadiran-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati akan sungguh-sungguh Roh-Mu yang kudus, meneguhkan hati kami untuk memuji, menyembah, dan mentaati Engkau sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Was
Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Berharga Engkau Tuhan. Bapa di atas surga, Tuhan terima kasih buat hari ini. Hari ini kami semangat Tuhan, kami datang dengan hati yang ceria. Kami taruh semua beban berat kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami lebih besar daripada semua masalah-masalah kami. Tuhan kami lebih besar Tuhan daripada beban-beban kami bawa Tuhan. Oleh karena itu kami ingin mengucapkan Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Raja, tiada lain lagi Tuhan, dan tiada terselami apapun itu. Terima kasih Yesus, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yes. Sama-sama kita tepuk tangan ya, kita menyanyi lagu Tiada Terselami. Karena apapun yang Tuhan perbuat, apapun yang Tuhan pikirkan, selamanya tidak akan pernah kita dapat menyelami apa maksud Tuhan. Tapi yang kami tahu, bahwa apapun yang Tuhan pikirkan, itulah yang terbaik buat kita. Percayalah. Amin. Tiada terselami pemikiranmu, Tiada terukur. tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Amin. Apa yang terlihat mustahil bagimu, Itu sangat mungkin. itu sangat mungkin direncanamu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, ku naikkan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia. Dia Raja, segala raja. Dia Raja. Sama-sama kita katakan ya. Tiada terselami pemikiranmu, Tiada terukur. tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, Padamu itu sangat mungkin direncanamu. sama-sama ya. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya baginya besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi dia yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, ku naikkan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia. Dia Raja, segala raja.
kami. Hanya Engkau lah Tuhan, Raja kami Tuhan. Tiada yang lain. Thank you Jesus. Inilah komitmen kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bersorak bagi Dia. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. kini ku datang, ku naikkan syukur. Siapa? Yesusku perkasa, Yesusku. Amin. Dia Raja segala raja. Dengan ajaib perbuatan-Mu, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Kini ku datang, ku naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia. Dia Raja segala raja. Sama-sama katakan lagi ya. Segala raja. Sekali lagi. Segala raja. Amin. We believe there's nothing impossible in Him. Yang percaya bahwa Dia bisa melakukan segalanya, bisa angkat tangan lagi dan tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan. Jadi sama-sama ya. To you I can do anything. Amin. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken, 'cause you living by faith. Nothing is impossible. We believe God. Hey. I'm gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. Hey. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Luar biasa. Jesus, this all for you. Praise you more. Lagi ya. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that You can do anything. to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Luar biasa, tangannya buat Tuhan. Hey. Sama-sama kita katakan ya, kita percaya pada Tuhan. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sekali lagi. And I believe, I believe, oh oh, I believe in you. I believe, I believe,
I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible, and I believe, I believe, and I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Sekali lagi ya. And I believe, I believe, and I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Berikan salah-salah buat Tuhan yang terbaik. Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kita dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan bahwa Tuhan juga ikut menari bersama kami. Roh Kudus telah tuntun kami Tuhan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami. Dan kami percaya Tuhan kami bisa hidup hari ini. Karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, minta Bapak Ibu berdiri lagi. Kita nyanyikan lagi bersama-sama. Pada saat ini semuanya. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, minta Bapak Ibu berdiri lagi. Untuk bagian berdiri, kita nyanyikan lagu bersama-sama lagi. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya
sejenak. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dia gak akan pernah ninggalin kita semua. Dia tetap ada dan dia tetap setia. Saat apapun itu yang terjadi, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Yesus. Kebaikanmu sungguh luar biasa. Saat ini Semuanya karena kasih-Mu. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teramat aku ada saat ini. Mari coba kita nyanyikan, kita angkat suara kita pada Tuhan Yesus. Katakan dengan lantang, Tuhan terima kasih Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik. Pada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. kasih Yesus, Engkau sangat baik. teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. teramat baik bagiku. Yesuslah Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami semuanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada minggu ini Tuhan kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah semua kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Berbicara karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang hal yang sebetulnya sederhana, yaitu mengucap syukur senantiasa. Saudara. Ceritanya begini saudara, saya beberapa waktu yang lalu mempelajari tentang cell group yang sekarang jadi konteks saudara. Dan di Filipina. Nah dalam mempelajari tentang cell group itu, akhirnya kita dibagi dan saya masuk ke cell groupnya mahasiswa, anak-anak muda di situ. Saudara. Dan saya duduk diam dan mereka membahas tentang mengucap syukur. Nah tentunya sebagai pendeta saya anggap ya saya sudah tahu lah itu tentang mengucap syukur. Tapi hari itu saya bertobat saudara, karena apa yang mereka sharingkan itu betul-betul genuine. Apa yang mereka sampaikan itu betul-betul asli. Dan mereka ini akhirnya bertobat karena banyak ngomelnya daripada mengucap syukurnya. Tanpa mereka ketahui pendetanya yang ikut seminar cell group itu juga bertobat. Saudara.
karena banyak ngomelnya daripada mengucap syukurnya, saudara. Jadi itu kadang-kadang kita tidak terasa bahwa kita ini ya lebih banyak ngomel daripada mengucap syukur. Padahal saudara ya, mengucap syukur kalau kita lihat ayat-ayatnya itu, ya kita tidak usah baca ayatnya semuanya. Kita harus mengucap syukur senantiasa, saudara. Senantiasa. Kita mengucap syukur tentang apa saja kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur di mana saja, apa yang kita hadapi, itu kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan satu sukacita yang daripada Tuhan kalau kita tidak mengucap syukur, saudara. Sukacita dari Tuhan itu katanya kekuatan kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengucap syukur, bagaimana kita mendapatkan sukacita daripada Tuhan? Hal ini kecil, tetapi sangat penting sekali, saudara. Kenapa mengucap syukur itu penting, saudara? Ya karena mengucap syukur adalah dasar dari penyembahan. Sebetulnya, kalau saudara lihat banyak ayat yang bisa kita baca, tetapi Mazmur 86 ayat 12 ini dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara, sebelum menjadi penyembah, sebelum kita masuk dalam penyembahan, ada banyak ayat yang membicarakan tentang mengucap syukur. Bagaimana kita bisa menjadi penyembahnya Tuhan kalau kita awalnya itu sudah menggerutu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk dalam penyembahan? Betul enggak, saudara? Ya. Jadi kalau saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi penyembah, saudara. Tetapi kalau kita mengawali itu dengan gerutu, omelan, bagaimana kita bisa masuk dalam penyembahan? Tidak mungkin, saudara. Justru pada waktu kita belajar mengucap syukur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu adalah awal, sepertinya starting point di mana kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Ya, ini penting sekali. Kita semua tidak bisa menjadi penyembah kalau kita mengawali kedekatan kita dengan Tuhan dengan segala omelan kita. Saudara, kenapa penting mengucap syukur? Sikap tidak mengucap syukur akan menjauhkan kita dari penggenapan janji Tuhan. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11, itu bangsa Israel itu sudah dikeluarkan dari Mesir. Ini keajaiban toh, saudara. Laut Merah telah dibelah, saudara. Kemudian lewat Laut Merah, bangsa-bangsa dikalahkan, dikasih mana tiap hari, mujizat demi mujizat terjadi. Tapi at the end, pada waktu mereka hampir menyeberang untuk masuk dalam tanah perjanjian, mereka ngomel, saudara. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu membinasakan satu generasi itu. Mereka tidak jadi masuk tanah perjanjian, saudara. Wow, saudara. Saudara, bagaimana ini, saudara? Ya, kadang-kadang bukannya Tuhan tidak mau, tapi karena omelan kita, gerutu kita, justru kita menjauhkan diri dari saudara, penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu ayat dikatakan dalam Ayub 23 ayat yang kedua, dikatakan sebab ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Diawali dengan keluh kesah, tetapi diakhiri dengan pemberontakan. Saudara, saya selalu menanamkan dulu kalau anak-anak masih kecil, kita berdoa mengucap syukur untuk makanannya apa saja yang ada di meja. Ya, pokoknya makanan apa saja kita mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur. Nah, biasanya saudara, kalau anak-anak itu tidak semua makanan yang disajikan di meja itu selera anak-anak. Ada peraturan kalau makan Indomie boleh tapi seminggu sekali. Nah itu mungkin saudara juga mengalami ya saudara ya. Tapi hari itu mungkin anak aku enggak mau makan, aku mau makan Indomie. Nah itu sudah mulai begitu saudara. Apa yang harus kita lakukan? Padahal kita ini mengucap syukur, mau berdoa, saudara. Nah, jangan kalah dengan keinginan anak begitu. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan 1 minggu 1 kali, jangan dilanggar, saudara. Nanti kalau dilanggar, semuanya nanti kelanggar semua, saudara. Mamanya mengatakan tidak, nanti hari Sabtu makan Indomie. Saudara. Oh, enggak mau makan, saudara. Ya, makan yang ada di meja.
Saya mau beritahu, ini penting saudara. Anak-anak kita kalau tidak mau makan, ya hanya skip, nggak mau makan sekali, tidak akan mati. Nah, betul enggak saudara? Pokoknya peraturan ditegak. Ya, jadi nggak mau makan, ya sudah. Ya, yang mau makan, saudara. Minta Indomie, no is no. Tidak, ya tidak. Nah, saudara, siang nggak mau makan lagi, saudara. Saya beritahu ya, kalau pagi tidak makan, siang tidak makan, saudara, anak kita tidak akan mati. Ini ya. Malam, saudara, semua dimakan. Itu saudara, semuanya dimakan udah. Ya, gitu. Tapi itu melatih. Sekarang menurut saya anak-anak kami ya tidak rewel. Mau makan apa aja, oke lah gitu. Di mana saja mereka harus kuliah, di mana makan apa saja. Nah itu membuat satu sikap, menanamkan sikap bersyukur. Saudara, sikap bersyukur itu there is no greatness, gitu. Tidak ada sifat yang hebat itu. Kalau tidak diawali dengan ucapan syukur. Saudara, coba pikirkan orang yang saudara kagumi. Yang saudara kagumi, saudara. Dasarnya apa? Apakah orang itu ngomelan? Tidak mungkin orang ngomelan saudara kagumi, betul nggak saudara? Belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu akan menciptakan satu karakter yang hebat di dalam diri kita, saudara. Ya, itu penting sekali ya, karakter yang luar biasa. Ya. Sekarang kita masuk dari berkat dari mengucap syukur. Ya. Satu, saudara, berkat dari mengucap syukur. Tanpa mengucap syukur kita tidak memiliki hidup yang positif. Amsal 15 ayat 15, ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan apa? Buruk semuanya. Saudara mau cari hari baik, saudara tidak usah pergi ke tukang guamnya, saudara. Mulailah hari itu dengan mengucap syukur dan hari-harimu akan jadi baik. Saudara mau jadi harimu buruk semuanya, gampang, saudara. Mulailah harimu dengan omelan, saudara. Jadi harimu akan buruk semuanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, saudara. Ada pepatah yang mengatakan you cannot have a positive life with a negative attitude. Saudara tidak mungkin mendapatkan satu kehidupan yang positif dengan sikap yang negatif. Kalau saudara ngomel terus menggerutu, ini tidak suka, ini gimana? Ya, bagaimana engkau bisa mengembangkan satu kehidupan yang positif? Kenapa kehidupan yang positif itu penting untuk dikembangkan? Kenapa saudara? Karena pada waktu kita mengucap syukur dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang positif, saudara, nilai enjoyment itu naik, saudara. Ya. Angka kenikmatan, saudara akan lebih bisa menikmati hidup ini kalau saudara bersyukur, saudara. Sebab saudara geger terus sama istrimu, saudara. Semakin saudara bersyukur, Tuhan aku bersyukur karena aku punya suami yang baik. Tidak sempurna, tapi banyak kebaikan dalam diri suami. Jadi kalau kita mengucap syukur untuk suami kita, mengucap syukur untuk istri kita, mengucap syukur untuk anak-anak kita. Mereka tidak sempurna, tetapi kita bisa enjoy the relationship dengan mereka karena ucapan syukur itu. Kemampuan kita untuk berinteraksi itu menjadi naik dan kita ini bisa enjoy, saudara. Nah kalau kita ngomel kepada anak kita atau semua nggak betah di rumah, saudara. Kalau kita ngomel terus, betul nggak, saudara? Ya itulah, developlah satu kehidupan yang positif, saudara, di muka bumi ini dengan mulai mengucap syukur. Ciptakan hari-hari yang luar biasa dalam hidup saudara dengan mengucap syukur, saudara. Saudara, ini dari jemaat sampai pendeta yang paling rohani pun perlu untuk melakukan hal ini, saudara. Hal yang simple aja. Dan ini akan membawa satu warna dalam kehidupan kita yang sangat berbeda. If you want to give color to your life. Kalau saudara ingin memberi warna kehidupan saudara, supaya kehidupan saudara menjadi amazing, saudara, ya, berilah warna dengan ucapan syukur, saudara. Apa yang saudara, memang saudara, kadang-kadang kita tidak suka dengan situasi, tapi belajarlah apa yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupan kita.
kita terima dan kita mengucap syukur. Mother Teresa, seorang yang luar biasa, dan dia pergi ke India dan dia memilih satu tempat orang-orang yang miskin, ya yang termiskin di daerah yang paling miskin. Nah, saudara sudah kurang apa, saudara? Ya, Mother Teresa itu. Tapi hidupnya itu diwarnai dengan ucapan syukur, sehingga tempat itu tidak mengganggu dia, tempat itu tidak menyusahkan dia, tetapi tempat itu membuka satu kesempatan bagi dia untuk melayani orang-orang di situ, sampai akhirnya dia mendapatkan Nobel Prize. Luar biasa, semua orang bisa ingin seperti Mother Teresa. Kenapa, saudara? Ya, karena dimanapun dia berada, dia mengucap syukur. Amin, saudara. Ya itu, ingatlah bahwa dengan mengucap syukur meningkatkan enjoyment, kita bisa lebih menikmati apa yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Ucapan syukur melepaskan kita dari stres. Mazmur 42 ayat 12. Ya, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pemazmur pernah loh tertekan jiwanya. Tapi kenapa kok hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia tahu, saudara, setiap kita itu, ya mood kita itu tidak bisa konstan. Kadang-kadang mood itu naik, perasaan kita, emosi kita itu ada naik turunnya gitu. Ya itulah feeling kita. Tetapi hidup kita tidak boleh dikuasai dengan apa yang kita rasakan. Dan pada waktu kita jengkel, pada waktu kita diperlakukan tidak adil, belajarlah mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu melepaskan kita dari semua stres. Luar biasa, it works like magic, saudara. Itu, saudara. Bukan berarti, saudara, ya banyak orang lah mau melepaskan diri dari stres, nonton, pergi ke Bali, ke Singapura gitu ya. Katanya ada suami istri yang suka bertengkar dan kemudian pergi ke konselornya, dan konselornya bilang, kamu itu terlalu pergi keluar sana loh, out of the box gitu. Loh, saya ini sudah kemana-mana, Amerika sudah, Eropa sudah, Afrika sudah, belum. Ya sudah pergi ke Afrika yang belum pernah gitu. Lu di sana ada apa? Ya ikut safari sana, safari katanya konselornya gitu. Oh, dinilai ya cukup baik sarannya itu. Akhirnya mereka pergi naik mobil itu safari di Afrika, saudara. Dan awalnya senang, saudara. Di tengah jalan kemudian istrinya diterkam sama singa. Dan kemudian guide-nya mengatakan, ambil senapan itu. Langsung suaminya ambil senapan itu. Tembak. Enggak apa-apa, kita nembak, enggak masalah. Suaminya tanya sama guide-nya, tembak yang mana? Mau ditembak istrinya atau singanya? Saudara, ya pelesir itu boleh, saudara. Ya, tapi kalau enggak, akar permasalahannya tidak diselesaikan, percuma kita mau pelesir atau mau pergi sana pergi sini itu, saudara. Justru kalau kita itu bisa memiliki satu relationship yang baik dengan suami atau istri, dengan keluarga, mau kemana saja, enjoyment itu yang membuat kita kita itu menjadi menyenangkan. Betul nggak, saudara? Ya, itu penting sekali. Itu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai kita ini, waduh, marah-marah, ngomel terus, pergi ikut tur, tidak menyelesaikan masalah. Ya, belajarlah. Jadi justru hal-hal yang kecil-kecil itu yang bisa membuat kita itu bisa menikmati, enjoyment-nya bisa menikmati dan melepaskan kita dari stres. It works like magic, saudara. 1, 2, 3, 4, kemudian langsung mood kita, suasana jiwa kita itu akan berubah, saudara, pada waktu kita mengucap syukur. Yang kita mendadak punya bahasa Perancisnya itu kemrungsung, tahu? Kalau kita mukanya itu kemrungsung pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Mendadak itu suasana jadi cerah. Belajarlah mengucap syukur, ya.
Yang ketiga, mengucap syukur menguatkan jati diri kita. Pemazmur mengatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku ini menjadi seperti hari ini, wow, itu luar biasa. Ciptaan Tuhan yang luar biasa, ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara. Kalau kita mengucap syukur tentang diri kita, itu penting. Saudara. Ada banyak orang ya konseling, tetapi yang di dalam ini, masalahnya yang di dalam ini tidak dibenarkan, saudara. Tidak akan selesai. Orang ambil asuransi, boleh atau tidak? Ya boleh, saudara. Tetapi jangan sampai ngambil asuransi karena kekhawatiran. Khawatir. Asuransi tidak akan melenyapkan kekhawatiran dalam hidup kita, saudara. Kita ngambil asuransi karena kita berhikmat, saudara. Bukan karena kita khawatir, saudara. Kekhawatiran itu harus diselesaikan terlebih dahulu dalam diri kita, saudara. Ya, jadi itu ada akar permasalahannya, saudara. Nah, jati diri itu penting karena jati diri itu adalah pertahanan kita. Kalau kita tidak tahu jati diri kita, saudara, maka itu bahaya sekali. Kita bisa jatuh dalam pencobaan. Pada waktu Tuhan dicobai oleh setan, saudara, yang dicobai apa? Jati dirinya. Jika engkau anak Allah. Nah kalau dia, kamu enggak tahu ya aku ini orang penting. Aku akan rubah batu menjadi roti, simsalabim gitu. Nah dia sudah jatuh dalam pencobaan. Gitu. There's nothing to prove. Dan tidak perlu untuk bisa membuktikan bahwa kita ini orang-orang yang luar biasa, tidak perlu. Kita semua adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin saudara. Apakah saudara tidak bisa menerima diri saudara sendiri? Nah itu saudara. Dan itu adalah akar dari berbagai macam masalah, saudara. Karena tidak bisa menerima diri sendiri. Pada waktu saya pelayanan di Medan, ada wanita cantik, minta waktu gitu ya. Dan saya tanya, loh ada masalah apa? Saya tanya, sudah menikah belum? Belum. Gitu. Cantik kok belum menikah ya? Gitu. Dan dia ngomong, saya tidak menikah karena saya jelek. Loh, lo cantik kok bilang jelek itu gimana? Kemudian kita bicara, ternyata dalam pacaran yang terakhir wanita ini, mantan pacarnya mengatakan tidak ada lagi orang yang mau sama kamu jelek. Padahal cantik loh saudara. Akhirnya dia meyakini apa kata pacarnya itu jelek. Saudara. Loh, wah repot kalau gini saudara. Saya berpikir gimana untuk sampai saya harus mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya keras gitu untuk mengeluarkan si wanita ini dari trap, dari keterbelengguan dan percaya hal yang negatif tentang dirinya. Saya katakan kamu cantik dan kamu berharga. Saya ngomong ya, apa yang dikatakan oleh mantan pacarmu itu, saya ngomong gini, dari setan. Udah, yes. Kurang apa lagi saudara ya. Supaya kasih shock treatment gitu loh saudara. Dari setan. Loh, dia aktif di gereja dari setan. Gitu. Dia pimpinan kaum muda dari setan. Setan itu. Saudara, kalau ada orang ya saudara, yang siapapun juga ya, saudara, yang cari pengikut karena dia biasanya bahaya. Kalau itu dia menghancurkan self image kita, saudara. Kita akan terkait dengan pemimpin itu sampai ya terus tidak bisa lepas, saudara. Nah itu banyak dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab, saudara. Gitu, saudara. Jadi akhir-akhirnya kita ini tergantung dia terus, saudara. Tidak boleh, saudara. You are special in His sight. Engkau ini berharga di mata Tuhan, amin, saudara. Engkau sadar nggak? Pemazmur mengatakan jiwaku benar-benar menyadarinya bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Saudara ini luar biasa, saudara ini dahsyat dan ajaib. Engkau ini sangat spesial. Nah itu, saudara. Dan Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Nah, orang kalau sudah dihancurkan jati dirinya, saudara, kayak lembu yang dicucuk itu dan kemudian dia kemana aja akan jadi pengikut, bukan jadi pemimpin, saudara. Bahaya, saudara. Dan banyak pemimpin yang menyesatkan orang-orang itu
Karena menghancurkan jati diri dari pengikutnya itu. Supaya apa? Tergantung sebenarnya dengan pemimpinnya. Itu hati-hati. Ya. Yang keempat, ucapan syukur membuka mata rohani kita supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan, kebesarannya, dan kekekalan kasih-Nya. Ya, jadi itu ayatnya di Mazmur 136 ayat 1, 2, dan 3. Saudara bisa baca itu. Saudara begini, saudara. Mengucap syukur itu bukan membuat attitude kita positif, tetapi membuka mata rohani kita supaya kita bisa melihat Tuhan yang jadi luar biasa. Ini pewahyuan. Ini beda lagi, saudara. Jadi, iman kita itu tidak mungkin lebih dari gambaran yang kita punyai tentang Tuhan. Kalau kita pemikirannya, kita mikir bahwa Tuhan kita kecil, yaitu imanmu ya sebesar pikiranmu itu, saudara. Dan saudara, orang itu akan mengenal Tuhan, jika orang itu akan kuat rohaninya kalau mengenal secara pewahyuan, diwahyukan gitu. Mengalami, dan akhirnya mata rohani kita ini terbuka. Aduh, Tuhan itu begitu baiknya bagi kita semuanya, dan kita sadar akan hal itu, saudara. Udah, mikir murtad aja enggak, saudara. Kalau gitu, sekarang kita lihat betapa Tuhan itu luar biasanya dalam diri kita. Nanti kita akan bahas ya, nanti kapan-kapan kita tentang pewahyuan itu penting. Ya. Dan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurut kamu siapa aku? Ada yang mengatakan Elia, Yeremia, dan lain sebagainya. Tapi Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, itu bukan flesh and blood, itu bukan darah dan daging yang menyatakan itu pewahyuan dari sono, dari Allah Bapa itu. Nah, dikatakan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Artinya apa, saudara? Di atas pewahyuan yang seperti ini. Engkau Petros, batu kerikil kecil, tapi di atas Petra, di atas batu karang ini, apa itu artinya? Di atas pewahyuan, the revelation of Christ yang engkau dapatkan hari ini. Bahwa engkau bisa mengatakan aku adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Upon that kind of revelation, aku akan membangun jemaatku. Jadi artinya jemaat itu kekuatannya bukan karena jumlahnya banyak, bukan, saudara. Tetapi dari jumlah yang banyak itu berapa persen dari jemaat itu yang mengenal Tuhan secara pewahyuan. Orang yang sudah mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan itu udah bisa mundur lagi. Dia akan tetap maju. Nah itu diawali dengan mengucap syukur senantiasa. Amin, saudara. Ya, ini penting, saudara, penting. Semakin saudara mengucap syukur, saudara akan dibukakan mata rohani saudara supaya bisa melihat kehebatan Tuhan itu secara luar biasa. Ya. 5, saudara, ucapan syukur membiasakan bersyukur menjadikan kita mudah bersaksi. Dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, kita punya segala macam teori untuk menginjil. Penginjilan penting. Ya, penginjilan. Kita memotivasi orang harus mencari jiwa penginjilan dan lain sebagainya. Tapi gereja didorong-dorong untuk menginjil, tapi gereja mogok lagi gitu. Akhirnya saudara, caranya gimana? Gampang. Belajar mengucap syukur tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Nah kalau saudara sudah bisa mengucap syukur senantiasa tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita, terus cerita tentang apa yang Tuhan lakukan itu jadi gampang, saudara. Kemanapun, saudara, kalau saudara sudah merasa, aduh Tuhan itu baik dengan aku, Tuhan tolong aku, begini, ceritanya begini, aku ngalami begini, ngalami begitu. Langsung saudara gampang untuk cerita, saudara. Mari kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi belajarlah mulai dari ucapan syukur terlebih dahulu. Amin, saudara. Ya, ini penting. Ya. Yang keenam, saudara, dengan mengucap syukur kita menjadikan hati dan pikiran kita terbuka. Ya, ada hubungannya dengan tadi Roma 1:21 dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia ya sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Akibatnya apa? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap, saudara. Pikirannya jadi gelap, pikirannya tidak terbuka.
Saudara, kalau kita mengucap syukur yang secara vertikal itu membuka mata rohani kita supaya kita bisa mengenal Tuhan. Tapi kalau mengucap syukur juga membuka pikiran kita secara horizontal sehingga kita bisa melihat secara positif. Pikiran kita jadi terbuka, tidak gelap. Dan kita bisa melihat solusi-solusi dari permasalahan yang harus kita hadapi. Itu penyelesaiannya bagaimana dengan mengucap syukur. Jiwa kita ini untuk bisa, ya saudara, pasti ada jalan keluarnya, itu saudara. Ya, jadi itu penting sekali ya. Yang ketujuh, yang terakhir, mengucap syukur menguatkan iman. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 28 ayat yang ke-15. Dikatakan ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu apa? Kuatlah hatinya. Saudara mendengar ribuan khotbah itu tidak menguatkan hati kita. Tapi pada waktu saudara mengucap syukur terhadap firman Tuhan, mengucap syukur kepada Allah, maka imanmu akan dikuatkan. Amin, saudara. Ya, ini penting sekali, mengucap syukur. Dan bahkan kalau kita ngomel, saudara, itu akan menggerogoti iman kita. Saya ingin menunjukkan kepada saudara tentang bagan ini. Ini bagan apa, saudara? Ya. Diawali dengan denial, penyangkalan, anger, stress, bargaining, dan acceptance. Ya, ini siklus emosional setiap orang dalam menghadapi masalah. Setiap kita itu akan mengalami ini. Ya, pendeta mau tidak pendeta, semua akan mengalami ini semuanya. Denial, saudara. Saya full time, terus kemudian beli mobil pertama saya adalah Daihatsu pick-up. Parkir di depan rumahnya Pak Daniel, nggak ada 10 menit, dashboard hilang. Ya, Ibu Ruth paling ketawa, paling tahu, dashboard hilang. Awal kejadian itu pasti denial. Saya, aku ini melayani Tuhan, aku bukan melayani setan loh. Kok sampai ya kejadian ini sampai? Enggak ini, tapi tetap dashboard hilang. Gitu, saudara. Terus anger, marah sama Tuhan. Kenapa sih aku sudah melayani gini? Kalau aku enggak melayani, aku enggak kehilangan dashboard. Baru hari-hari pertama melayani kehilangan dashboard itu. Anger, semua kena ini. Tapi keadaan tidak berubah, saudara. Tidak mungkin dashboard kembali, enggak. Jadi akhirnya stres. Akhirnya bargaining. Tuhan, aku ini mau melayani Engkau, tapi jangan aku dikasih gini-gini. Nggak enak dong Tuhan. Gimana? Tapi dashboard tidak kembali. Sampai saya akhirnya bisa accept kenyataannya memang dashboard tidak kembali. Saudara. Baru bisa move on. Saudara. Nah, acceptance, penerimaan itu ditentukan dengan ucapan syukur. Kalau kita belum bisa mengucap syukur, kita tidak bisa accept dan kita nggak bisa move on. Saya kakak ipar saya ya punya anak satu, itu kakak dari Ibu Mariani punya anak satu kena demam berdarah, meninggal. Meninggalnya itu di depan saya. Sudah flat begini tapi orang tuanya mengatakan belum meninggal, itu fase denial. Belum mati, masih ada ini nafasnya gitu. Sudah mati kok, saudara. Terus kemudian dia marah. Kita ini tidak punya anak banyak, punya anak satu, diambil sama Tuhan lagi. Kita ini sudah melayani dan mereka itu aktif dalam pelayanan kok, tapi tidak membangkitkan anak itu. Akhirnya stres, tertekan untuk berhari-hari. Susah untuk di-counseling dan lain sebagainya. Tetapi anak itu tetap dipanggil sama Tuhan, saudara. Tawar-menawar. Aku mau melayani Tuhan, tapi jangan begini. Tapi sampai akhirnya mereka bisa accept. Nah, mereka bisa move on, saudara. Nah, acceptance itu, menerima itu tergantung daripada ucapan syukurnya itu. Pada waktu kita bisa mensyukuri tentang apa yang kejadian dalam kehidupan kita, kita akhirnya bisa menerima kejadian itu dan akhirnya kita bisa move on. Nah, semakin orang itu dewasa, semakin kecil lah
lingkaran itu. Kejadian itu, tapi akhirnya dia bisa accept, move on. Amin, saudara. Dan biarlah, saya tidak tahu masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara, tapi belajarlah untuk accept. Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya masalahnya. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kalau saudara belajar untuk menerima apa yang saudara terima itu, terimalah apa yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Akhirnya kita bisa move on. Dan kalau kita move on, iman kita tambah naik kembali. Kedewasaan kita tambah naik kembali. Amin, saudara. Amin. Semangat ya, saudara. Amin. Yes, gitu saudara ya. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur pada hari ini. Kalau kami bisa hadir di tempat ini untuk berbakti memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami pulang membawa berkat-Mu ya Tuhan. Izinkan setiap kami pulang dengan sukacita, karena Engkau Allah penyelamat kami. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu saat
semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu. Cinta hanya sebuah kata tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu, buktikan cinta-Mu, Bapakku. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapakku, cintaku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaan-Mu. Sungguh semua campur tangan-Mu,